Halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Press Budget. Video sebelumnya kita sudah bahas rakitan hemat daya dengan CPU yang cukup bertenaga, 4 core, i5-3470 tapi ada S-nya, i5-3470S. Performanya sudah dilihat juga pada video sebelumnya. Nah, biar rasa penasarannya terjawab, penasaran admin sih, bedanya apa dengan i5-3470 biasa? Harga sih mungkin bisa dibilang berbeda, tapi tidak ada patokan resminya. Tapi karena i5 generasi 3 ini udah tahun 2024, akhir tahun ini bulan Desember di sekitaran 200 ribuan kecil atau di bawah 200 ribu, ya harganya bisa dikatakan bakal di kisaran itu sih. Akan ada 4 segmen dalam video ini yang akan admin ulas dengan singkat aja dan semoga informasinya bisa padat. Perbedaan i5-3470S dan i5-3470 biasa. Spesifikasi, benchmark, harga, target market, peruntukan, untuk pengetesan performa masing-masing dengan iGPU bawaan, pengetesan performa plus GPU eksternal, kesimpulan. Sebelum mulai, admin mau baca dulu salah satu komentar di video sebelumnya mengenai prosesor ini. Dari Bang Guru Ngibul. Prosesor seri S lebih hemat daya tapi langka karena hanya ada pada motherboard build up dan motherboard server. Jadi untuk prosesor Intel itu sebenarnya AMD juga sih. Ada beberapa seri untuk setiap generasinya. Ada kode huruf di belakang angka prosesor seperti U, K, H, T, M, F atau bahkan 2 huruf sekaligus seperti HK. Oh ya, ada seri S juga. Sebenarnya banyak sih, semua seriesnya bisa kalian cek langsung di website resminya Intel. Penamaan kode huruf di belakang angka prosesor ini bisa menunjukkan dengan singkat identitas prosesor tersebut diperuntukkan bagi segmen apa. Karena bisa juga mengindikasikan performa, efisiensi atau bahkan fitur-fitur lain seperti unlocked overclock. Jadi contohnya dari satu generasi prosesor di kelas yang sama bisa terdapat beberapa series yang berbeda dan masing-masing ditunjukkan bagi segmen yang berbeda. Kita ambil contoh prosesor Intel kelas i5 di generasi ketiga. Biar sesuai dengan contoh yang akan kita praktekkan pada video ini, admin ambil aja i5-3470. Untuk kelas di generasi ini juga memiliki beberapa tingkatan lagi sebenarnya. Ada i5-3330, i5-3470, i5-3570 dan banyak lagi. Yang kita fokuskan saat ini perbedaan arti huruf di belakangnya. Kita ambil aja kelas i5 pada generasi ketiga di tingkat 3470. i5-3470 di sini ada beberapa series yang umum atau mungkin bisa kalian jumpai dengan mudah di pasaran seperti i5-3470 biasa, i5-3470K, i5-3470T dan i5-3470S. i5-3470 adalah series biasa yang bisa kita langsung temui di pasaran. Series ini juga series konvensional atau standarnya prosesor Intel di kelas mereka. Seri polos ini memiliki iGPU bawaan, singkatnya yang membuat kita bisa menjalankan prosesor ini tanpa bantuan GPU eksternal. Targetnya konsumen umum. Kemudian i5-3470K. Seri ini bisa dibilang sama aja dengan seri polos, memiliki iGPU bawaan juga, tapi series ini dibekali fitur tambahan seperti unlocked overclock. Target marketnya konsumen antusias. Ada juga i5-3470T. Seri ini dibekali iGPU bawaan juga, bisa dibilang ini seri hemat dayanya prosesor Intel. Dengan kelas yang sama, seri ini hanya memerlukan TDP yang rendah untuk bisa beroperasi dengan normal. Namun tentunya ada beberapa konsekuensi yang harus dibayar, seperti performa yang menurun jika dibandingkan series biasa. Nah, seri S. Series ini Intel mengatakan seri spesialnya mereka. Dari spesifikasi tertulis, sangat tipis perbedaannya dengan series Intel polos. Dari iGPU bawaannya, jumlah core, tapi series ini memiliki TDP yang lebih rendah dari series polos ataupun K. Meskipun spesifikasi tertulisnya beda tipis dengan kedua series berusan, jadi bisa dikatakan series ini lebih hemat dari series polos maupun K, tapi dengan performa yang identik atau beda tipis. Mungkin itu ya spesialnya. Prosesor desktop Intel yang menawarkan fleksibilitas manufaktur untuk menyesuaikan performa, fitur, dan harga. Prosesor ini memiliki beberapa keunggulan, opsi daya desain thermal TDP yang disesuaikan dengan konfigurasi desain tertentu, daya CPU yang lebih tipis, dan integrated heat spreader berbahan tembaga yang lebih tebal untuk menjaga temperatur. Extreme tuning utility yang memungkinkan overclocker dengan menghidupmatikan hyperthreading di masing-masing inti CPU secara individual. Kan ada bang, seri T yang TDP-nya lebih rendah. Ya memang, tapi bisa dibilang seri T ini pengorbanannya lebih banyak ya dari seri S, seperti jumlah core yang diturunkan. Hanya memiliki 2 jumlah inti core, macam core i3 saja, untuk mendapatkan lebih tinggi efisiensi penggunaan daya sesuai
sesuai segmennya. Ya memang kalau digunakan pada segmen masing-masing sih sudah sesuai ya. Tapi karena harganya tentu saja sudah berbeda dari awal perilisan, ini sih yang membuat menarik. Mending ambil yang terbaik aja sekalian, toh harganya di situ-situ aja, gak terasa gap yang begitu jauh. Mungkin ada juga yang berpikir seperti itu ya. Tapi jika mengingat video kita sebelumnya, kalau berbicara pengusaha, tentu saja hitung-hitungan kecil juga tetap masuk rincian ya. Karena dalam jangka panjang penggunaan daya baru akan terasa. Kalau kita mah pengguna konvensional ya gas aja. Balik lagi ke video utama kita. i5-3470S dan i5-3470. Sangat tipis sekali perbedaan tertulisnya, tapi seri S ini memiliki TDP yang cukup baik atau lebih rendah dari i5-3470 biasa. Jadi admin akan coba tes dan bandingkan keduanya secara langsung. Ini dia untuk komponen-komponennya yang akan admin gunakan buat melakukan pengetesan untuk kedua prosesor ini. Dalam pengetesan ini mungkin admin tidak bisa memberikan data kemampuan maksimal dari kedua prosesor tersebut, dikarenakan beberapa limitasi dari spare part yang admin pilih. Tapi supaya adil, keduanya akan admin benchmark dengan komponen yang sama. Dua unit akan saling menunjukkan kemampuannya di tempat terbatas yang admin sediakan ini. Motherboard, admin pilih motherboard H61 dari build up mereknya Dell. Kelebihannya dia sudah HDMI, jadi nanti pas pengetesan tanpa GPU eksternal gambarnya bisa lebih jernih. Kekurangannya ini masih chipset H61. Untuk pengetesan dengan hasil maksimal minimal pakai B75 lah ya harusnya. Beberapa keterbatasan dari chipset H61 yaitu USB-nya yang masih USB 2, port untuk storage-nya juga masih SATA 2. Ini nanti akan berpengaruh terhadap kecepatan SSD yang kita pakai. SSD-nya menggunakan SSD Pigen Rescue 120 GB. Untuk PCIe-nya sudah bisa Gen 3 untungnya. VGA-nya admin pilihkan GTX 1660 Super dari Asus TUF Gaming dengan UC version, DRM-nya 6 GB. RAM admin juga gunakan 16 GB, tapi kedua frekuensi RAM ini berbeda, 1600 MHz dan 1333 MHz. Alhasil akan berjalan mengikuti yang paling rendah. HSF pakai build up, PSU pakai Aerocool Lux 550 watt 80 plus bronze. Mungkin banyak yang bilang trouble dengan PSU ini, tapi admin sudah punya dua dan digunakan kerja lebih dari 2 tahun. Oh ya, ada sih satu lagi di tempat kerja admin sebelumnya. Di sana kondisi kelistrikannya bisa dibilang kurang baik, bahkan beberapa PSU lain sempat tumbang. Tapi PSU Aerocool Lux ini sangat bandel, kuat banget dah dengan spek Ryzen 5 5600 yang admin pakai. Ya tapi namanya juga elektronik ya, bisa dapat bagus, bisa dapat jelek. Meskipun brand besar sekalipun, sampelnya tidak bisa hanya dari 1-2 unit saja. Ini beberapa data dari kedua prosesor ini sebelum kita lanjut ke pengetesan. Motherboardnya menggunakan chipset H61 berjalan di PCIe Gen 2 karena pengetesan pertama kita akan lakukan tanpa GPU eksternal. Untuk hasil kristal diskmarknya, pada motherboard H61 Dell build up dengan prosesor i5-3470 menggunakan repetitif 3 mendapatkan skor read 279,27 Mbps dan write-nya 267,92 Mbps. Sedangkan pada prosesor i5-3470S, skor read-nya 279,37 Mbps. Angka di belakang komanya sedikit lebih tinggi dari i5-3470 biasa. Untuk write-nya 268,27 Mbps, kalau ini satu angka lebih tinggi dari i5-3470. Untuk angka-angka ke bawahnya kalian bisa lihat sendiri ya. Pengetesan ini hanya admin lakukan satu kali. Kemudian dengan repetitif 5, pada i5-3470 skor read-nya mendapat 279,30 Mbps, write-nya 268,21 Mbps. Pada i5-3470S skor read-nya 279,37 Mbps, angka di belakang komanya aja yang lebih tinggi, dan write-nya 268,01 Mbps. Kalau ini angka di belakang komanya lebih rendah dari i5-3470. Kesimpulannya ini sama aja ya, karena ini pengetesan hanya dilakukan satu kali aja. Angka yang muncul juga tidak terdapat gap yang terasa. Skor ini juga bukan skor sebenarnya yang bisa dihasilkan SSD Pigen Rescue 120 GB. Ini hanya karena terlimit speed SATA 2 pada motherboard H61 build up ini. Untuk suhu idle tidak ngapa-ngapain di desktop, admin diamkan beberapa menit, suhunya sama-sama ada di 33 derajat Celcius. Lanjut ke benchmark Cinebench tanpa GPU eksternal. OpenGL dengan Cinebench R15 pada i5-3470 mendapatkan skor 10,28 fps dengan suhu 32 sampai 47 derajat Celcius. Sedangkan pada i5-3470S mendapatkan skor 10,29 fps, satu angka di belakang koma lebih tinggi dari i5-3470. Tapi suhunya juga lebih tinggi, ada di 36 sampai 52 derajat Celcius. Untuk skor CPU, i5-3470 mendapatkan 433 CB dengan suhu 34 sampai 54 derajat Celcius. Sedangkan i5
i5-3470S mendapatkan skor 401 CB dengan suhu 50 sampai 54 derajat Celcius. Di sini terdapat selisih 32 CB, i5-3470 lebih unggul dengan suhu yang lebih dingin juga. Untuk skor Cinebench R20, i5-3470 mendapat skor 979 PTS dengan suhu 38 sampai 58 derajat Celcius. Sedangkan i5-3470S mendapatkan skor 911 PTS dengan suhu 41 sampai 57 derajat Celcius. Di sini i5-3470 unggul tipis lagi. Skor CPU multicore dengan Cinebench R23, i5-3470 mendapatkan skor 2499 PTS dengan suhu 48 sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan i5-3470S mendapatkan skor 2351 PTS dengan suhu 41 sampai 59 derajat Celcius. i5-3470 unggul lagi. Skor single core-nya i5-3470 mendapatkan skor 698 PTS dengan suhu 31 sampai 51 derajat. Sedangkan i5-3470S mendapatkan skor 689 PTS dengan suhu 41 sampai 52 derajat Celcius. i5-3470 unggul tipis lagi. Nah, sedangkan sesudah dipasangkan dengan GPU eksternal, di sini admin sandingkan dengan GTX 1660 Super. Skor untuk OpenGL-nya menggunakan Cinebench R15, i5-3470 mendapatkan skor 72,40 PTS dengan suhu, di sini admin lupa gas screenshot. Untuk i5-3470S mendapatkan skor 71,56 PTS dengan suhu 42 sampai 50 derajat Celcius, selisih 1 skor saja. Untuk skor CPU-nya ternyata juga berubah. i5-3470 mendapatkan skor 466 CB dan i5-3470S mendapatkan skor 422 CB dengan suhu 40 sampai 57 derajat Celcius. Skor CPU dengan R20-nya i5-3470 mendapatkan skor 984 PTS dengan suhu 45 sampai 63 derajat Celcius. Sedangkan i5-3470S mendapatkan skor 918 PTS dengan suhu 42 sampai 62 derajat Celcius. Meski skornya sedikit lebih rendah dari i5-3470, tapi di sini i5-3470S bisa lebih dingin ya. Skor CPU multicore-nya pada Cinebench R23, i5-3470 mendapatkan skor 2541 PTS dengan suhu 45 sampai 64 derajat Celcius. Sedangkan i5-3470S mendapatkan skor 2397 PTS dengan suhu 42 sampai 61 derajat Celcius. Kali ini lebih dingin lagi ya. Skor single core-nya i5-3470 mendapatkan skor 714 PTS dengan suhu 39 sampai 52 derajat Celcius. Sedangkan i5-3470S mendapatkan skor 704 PTS dengan suhu 45 sampai 53 derajat Celcius. i5-3470 unggul tipis lagi. Sekarang kita coba tes langsung pada game. Pertama, tanpa GPU eksternal. Pada game Devil May Cry 4, settingan ideal untuk kedua prosesor ini admin dapat di resolusi 720p dengan preset high dan refresh rate 59Hz. Keduanya bisa dikatakan mendapatkan FPS yang sama, tapi dalam beberapa momen i5-3470S mengungguli i5-3470 dengan selisih FPS yang lumayan, namun konsumsi RAM-nya i5-3470 bisa lebih hemat 0,1% dari i5-3470S sepanjang pengetesan. Dengan skor akumulasi keseluruhan keduanya mendapatkan rank C. Tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away.
Sekarang, pengetesan dengan GPU eksternal. Settingan keduanya bisa dimentokin sampai 1080p karena ini memang dari gamenya yang mentok segini. Dengan preset rata kanan semua, super high refresh rate 144Hz, pacing-nya juga on, MSA-nya juga kali 8. Keduanya bisa dibilang mendapat FPS yang sama sepanjang pengetesan. Tapi di sini i5 3470S konsumsi RAM-nya bisa jadi lebih rendah dari i5 3470, 0,1% lebih baik. Dengan skor akumulasi keseluruhannya mendapatkan skor S. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Lying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Mohon maaf ya, admin hanya melakukan pengetesan dengan satu sampel game saja karena keterbatasan waktu. Kedepannya, kalian bisa request atau saranin admin tes pakai game apa. Komen aja di bawah ya. Setelah melihat hasil pengetesan tadi, bisa dikatakan kedua prosesor ini minim sekali perbedaan ya untuk penggunaan tersebut. Pada akhir tahun 2024 ini, mungkin perlu metode pengetesan lebih intensif untuk benar-benar bisa memperlihatkan perbedaan keduanya. Admin juga sudah coba buat produktivitas editing keduanya, admin merasakan feel yang sama ketika ditandemkan atau tanpa GPU eksternal pada Premiere Pro sisi 2019. Jadi buat kita pengguna umum tanpa keperluan spesifik ini terasa sama aja. Hanya mungkin TDP-nya dari i5 3470S secara tertulis lebih baik dari i5 3470 biasa. i5 3470S TDP-nya lebih rendah, harusnya konsumsi dayanya lebih rendah juga. Meski tadi dalam beberapa pengetesan suhu dari i5 3470 bisa lebih adem dari i5 3470S. Itu bisa jadi benar begitu, bisa juga karena faktor lain seperti faktor produksi, karena kita hanya melakukan pengetesan pada satu unit saja. Terlebih, kedua prosesor ini admin tes dalam kondisi bekasnya yang tidak tahu sebelumnya digunakan dengan skenario seperti apa. Karena memang barunya sudah tidak ada ya. Seri spesial menurut Intel dengan konsumsi daya lebih rendah, performa tipis sekali perbedaannya dengan seri biasa dengan konsumsi daya yang lebih tinggi. Jadi jika kalian diharuskan untuk memilih di antara kedua prosesor ini, jika harganya lebih murah seri S, kalau admin akan ambil seri S. Atau kalau harganya sama ya. Kalau harganya dijual lebih mahal dengan selisih cukup tinggi dari seri biasa, admin akan ambil seri biasa. Karena bisa dilihat dari hasil pengetesan kita sebelumnya, seperti yang dikatakan Bang Guru Ngipul, kalau seri S ini memang agak langka di pasaran. Jadi bisa jadi dijual lebih mahal dari seri biasa. Prosesor lawas dari Intel pada segmen ini memang pada menarik ya. Banyak juga yang mengatakan ini soket abadinya dari Intel. Belum mati-mati, bahkan udah mau 2025. Terasa masih worth it aja buat dibeli, apalagi harganya udah pada turun. Kalau naik lagi sih udah gak worth it sih. Kemana AMD di segmen ini? Nah, itu pembahasan selanjutnya di konten kita. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Oh, campur.